Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa ada 3 orang bersahabat telah berjalan keluar desa. Tiba-tiba mereka kehujanan. Karena itu mereka masuk dan berteduh di dalam sebuah gua di kaki sebuah bukit. Kemudian sekonyong-konyong batu besar menggelinding jatuh dan menutupi pintu gua. Berkata salah seorang dari mereka kepada temannya, berdoalah kepada Allah sambil bertawassul atau berperantara dengan amal yang telah saudara kerjakan. Maka berdoalah salah seorang di antara mereka. Katanya, oh Tuhan, sungguh saya mempunyai 2 ibu bapa yang telah renta. Suatu waktu saya keluar mengembalakan ternak. Ketika pulang, saya bawakan susu untuk keduanya. Lantas kedua orang tuaku itu meminumnya bersama anak-anak dan istriku. Pernah aku pulang mereka sedang tidur. Aku tidak mau membangunkan kedua orang tuaku itu. Takut tidurnya terusik. Dikala itu anak-anak juga sudah bergelimpangan tidur di dekat kakiku. Demikianlah keadaanku dan orang tuaku sampai fajar menyingsing. Oh Tuhan, jika Kau tahu bahwa kulakukan yang demikian semata-mata karena Engkau ya Allah, maka bukalah pintu gua ini. Dengan doa ini terbukalah pintu gua itu sedikit dan kelihatanlah langit dari celahnya. Yang seorang lagi berdoa pula, wahai Allah, sesungguhnya aku pernah jatuh hati kepada seorang gadis, anak pamanku sendiri. Gadis itu pernah berkata kepadaku, engkau tidak akan memperolehku sebelum engkau beri aku uang sebanyak 100 dinar. Aku pun berusaha mengumpulkan uang 100 dinar. Tatkala aku hampir berbuat zina dengannya, dia berkata, takutlah kepada Allah. Engkau tidak berhak memecahkan cincin ini menggauliku, melainkan dengan jalan yang hak
yaitu nikah. Dengan ucapan itu aku tersadar dan lantas pergi meninggalkannya. Wahai Allah, kalau engkau tahu bahwa kulakukan demikian karena mengharap wajah-Mu semata-mata, maka bukakanlah pintu gua ini. Dengan doa ini, terbuka pula pintu gua itu 2/3. Berdoa pula orang yang ketiga. Wahai Allah, sesungguhnya saya pernah dipercayakan meminta upah seseorang buruh berupa beberapa surat jagung. Lantas upahnya itu kuserahkan kepadanya. Tetapi ia tidak mau menerimanya. Upah buruh itu saya transaksikan sehingga berlipat ganda. Kemudian penghasilan itu saya belikan kepada seekor sapi bersama pengembalanya. Pada suatu waktu buruh itu datang kembali, meminta upahnya padaku sembari berkata, "Hai hamba Allah, berikanlah hakku." Aku persilakan ia mengambil sapi itu bersama pengembalanya. Karena memang itu adalah miliknya. Orang itu berkata, apakah engkau memperolok-olokkan aku? Karena upahnya tidak seperti yang dulu lagi. Jawabku, tidak. Ini betul-betul milikmu. Wahai Allah, seandainya engkau tahu bahwa saya perbuat semua itu karena engkau, semata-mata karena engkau, maka bukakanlah pintu gua ini. Lantas terbukalah pintu gua itu semuanya. Dari hadis yang panjang ini, jelaslah kepada kita bahwa besarnya pengaruh ikhlas kepada perbuatan-perbuatan yang kita temui sehari-hari. Profesor Dr. Yunasril Ali MA juga ketika beliau masih kuliah dulu, beliau pernah merasakan dengan terang betapa besar pengaruh ikhlas ini. Pada suatu hari habislah uang belanja dari saku beliau. Sedangkan beras sebutir pun tidak ada lagi. Hanya ada uang yang tinggal sebanyak 50 rupiah. Hendak dibelikan kepada nasi tidak cukup. Mau dibelikan kepada beras tidak sampai. Apa yang harus beliau perbuat? Terpikir dalam akal beliau untuk pergi ke tempat salah seorang famili yang tidak berapa jauh jaraknya
dari tempat tinggal beliau, yaitu 9 kilometer. Kiranya beliau akan mendapat bantuan darinya, dari familinya. Dengan niat yang ikhlas kepada Allah untuk mendapatkan sekedar makanan agar bisa meneruskan studi dengan uang 50 rupiah sekedar melepas ongkos mobil, beliau pun berangkatlah menuju rumah famili tersebut. Sebelum berangkat, beliau pun berserah diri kepada Allah agar niat beliau tercapai. Alhamdulillah, beliau pun diberi sekedar hajat menunggu kiriman datang dari kampung. Bahkan lebih dari itu, ketika pulang beliau bertemu dengan sahabat lama beliau. Beliau pun diberi bantuan dengan bekal yang lumayan. Dengan pengalaman ini, beliau merasa bertambah yakin bahwa niat yang ikhlas untuk berbuat sesuatu kebaikan akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.